Singkat waktu pada akhirnya Yakub membangun rumah baru yang jauh dari rumah anak-anaknya untuk menunggu kedatangan Yusuf kembali. Dan sampai datangnya Yusuf, dia akan tinggal di gubuk itu sambil memandangi jalan terakhir kali ia melihat Yusuf. Kembali ke istana, Kalimama yang tadi malam melihat Yusuf berdoa kepada Tuhan lain. Dia memberitahu Zulaikha dan mereka pun akan menyelidikinya di malam ini. Lantas pada malam harinya, ketika mereka mengecek kamar Yusarsif, ternyata Yusarsif sedang tertidur pulas dan hal itu membuat Zulaikha memarahi Kalimama dikarenakan mengatakan informasi yang tidak benar. Yusarsif is a monotheist. Is brought up to believe. You and I determine to the temple, so he knows Egyptian belief. I want to go to the town. Akhirnya Zulaikha mengajak Yusarsif untuk berkeliling kota Mesir dan menjelaskan tentang adat istiadat di sana. Sebelum pergi, Yusarsif sempat menolak untuk menaiki tandu seperti Zulaikha karena menurutnya dia tidak suka berada di atas pundak orang lain. Tetapi Kulifer mengatakan kepada Yusarsif untuk mematuhi perintah Zulaikha kali ini, dan pada akhirnya mereka pun pergi berkeliling kota. Saat itu Zulaikha mulai menjelaskan beberapa tempat penting di kota Mesir. Pertama, Zulaikha menjelaskan tentang dunia orang mati yang ada di Mesir. Di sana mereka menyertakan makanan, minuman, dan pakaian kepada jenazah agar mereka bisa hidup di kehidupan selanjutnya. Yusarsif bertanya kepada Zulaikha, jika orang yang sudah mati dan membusuk, apakah dia masih bisa makan dan minum, bahkan berpakaian? Zulaikha pun mulai terpojok dengan pertanyaan Yusarsif itu, dan hanya mengatakan, ya mungkin saja bisa Yusarsif. Dan ketika mereka sampai di kuil Amun untuk menghadiri bangunnya Amun dari tidur, Yusarsif kembali bertanya kepada Zulaikha, jadi Amun semalaman tidur ya? Lantas bagaimana jika para penyembahnya meminta pertolongan kepadanya di malam hari? Lantas Zulaikha menjelaskan bahwa para dewa juga membutuhkan tidur dan para hambanya harus berdoa di siang hari ketika Amun sudah bangun. Hal itu membuat Yusarsif makin terheran-heran karena para dewa hanya bisa melayani hambanya saat siang hari saja. Setelah masuk ke kuil, Zulaikha kembali menjelaskan bahwa para pendeta mensucikan diri terlebih dahulu di sungai Nil sebelum masuk ke kuil Amun, dan selain mereka tidak ada yang boleh masuk ke dalam sana. Zulaikha juga menjelaskan bahwa sebentar lagi para pendeta akan segera membangunkan Amun, memandikannya serta memberi pakaian yang baru dan wewangian agar dia siap menerima ibadah dari para hamba-hambanya. O lofty soul of our Saat itu Yusarsif kembali bertanya, apakah Amun tidak bisa disembah oleh orang yang sedang berada di tempat yang jauh atau orang yang sedang berada dalam kesendirian? Karena menurut Yusarsif, seharusnya Tuhan itu ada di semua tempat. Setelah Amun keluar dari kuil dengan memakai pakaian serta perhiasan, Yusarsif kembali menanyakan apakah para penyembah tidak mengambil perhiasan itu. Lantas Zulaikha pun menjawab, tidak ada yang berani dikarenakan para pendeta selalu menjaganya. Setelah mendengar jawaban itu, Yusarsif yang tadinya mengira Amun menjaga para hambanya, ternyata dia harus dijaga oleh para hambanya sendiri. Lantas singkat waktu, Amun mulai menyambut hamba-hambanya dengan suara yang aneh. I, Amon-Ra, return from mine. Go and make effort, so I provide you.
Dan hal itu membuat Yusarsif pun heran, apakah yang tadi berbicara itu adalah Amun? Karena menurutnya mana mungkin batu bisa berbicara. Zulaiha pun menjawab bahwa Amun bukanlah patung, melainkan ruh yang menjelma dalam bentuk batu, dan dia adalah dewa yang maha kaya serta maha kuasa. Tetapi menurut Yusarsif, Amun memiliki banyak kebutuhan, mulai dari tempat istirahat, pakaian serta perhiasan, dan bahkan sampai harus dimandikan. Ya, untuk bergerak saja, dia membutuhkan para pendeta untuk menyeret keretanya. Bukan hanya itu, Amun juga tidak bisa menjaga dirinya sendiri dari para pencuri. Dan menurut Yusarsif, hal itu tidak mencerminkan sifat Amun yang katanya maha kuasa. Lantas di sini Zulaiha semakin terpojok dengan semua ucapan Yusarsif itu dan mulai berpikir tentang kebenaran itu. Saat itu dia juga mengatakan kepada Potifar bahwa dia terlihat lemah di hadapan Yusarsif karena semua jawabannya tidak membuatnya merasa puas. Dan hal itu yang membuat Zulaiha mulai meragukan dewa Amun. Singkat waktu, Potifar mengajak Yusarsif untuk bertemu dengan Amunhotep, yaitu penguasa tertinggi Mesir. Di perjalanan, Potifar menjelaskan kejelekan-kejelekan para prajurit kuil Amun yang dikenal arogan dan haus akan kekuasaan. Dia juga menunjukkan beberapa tempat yang dimiliki oleh kuil Amun, seperti gudang gandum dan taman wanita yang ada di pinggir sungai. Semua itu adalah milik kuil Amun, yang fakta sebenarnya hanya dimanfaatkan oleh para pendeta kuil saja. Potifar juga memberitahu jika para pendeta memberikan makanan kepada para warga semata agar para warga tidak meninggalkan Amun untuk disembah. Setelah itu Yusarsif mulai bertanya-tanya kepada Potifar, bukankah sebenarnya dia akan menjelaskan tentang kebesaran dan keyakinan Mesir kepadanya. Tetapi ternyata sebaliknya, dia malah menunjukkan sisi negatif dari negeri Mesir yang dianggap biasa-biasa saja oleh para warga Mesir. Egypt. This is the palace of a... Setelah sampai di istana Amunhotep, Potifar melihat ada seorang prajurit kuil Amun yang sedang membuat keonaran di jalan. Dan hal itu membuat Potifar harus mengejarnya. Lantas dia pun memperingatkan agar prajurit itu tidak berbuat semena-mena kepada warga Mesir. Dan setelah mereka bertarung, pertarungan itu dimenangkan oleh Potifar. Lantas prajurit itu pun diancam oleh Potifar. Jika sekali lagi diketahuan berbuat onar, maka nyawanya tidak akan diampuni lagi. Setelah itu Potifar pun kembali lagi ke istana dan masuk bersama Yusarsif. Saat itu Yusarsif kembali terpana melihat keindahan ruangan yang ada di dalam istana. Dan di saat sudah bertemu Amunhotep, Potifar memperkenalkan Yusarsif bahwa dia adalah pengiring baru baginya. Amunhotep pun menyindir Potifar karena mengangkat seorang bocah sebagai pengiringnya. Tetapi Potifar menjelaskan kalau Yusarsif memang terlihat seperti bocah, tetapi sebenarnya dia sudah dewasa, matang dan berilmu. Ketika itu permaisuri dan Amunhotep muda memasuki istana. Amunhotep muda terpana melihat ketampanan Yusarsif dan sempat melihatnya untuk beberapa saat. Kemudian untuk membuktikan perkataan Potifar, Amunhotep menanyakan pendapat Yusarsif tentang keagungan Mesir. Saat itu jawaban Yusarsif yang cerdas membuat Amunhotep mempercayai apa yang dikatakan Potifar bahwa dia bukanlah anak sembarangan. Amunhotep lalu memberikan hadiah kepada Yusarsif yang diserahkan kepada Amunhotep muda. Namun setelah dia menyerahkan hadiah itu, tak sengaja dia malah memberikan hormat kepada Yusarsif, yang membuat permaisuri mengatakan bahwa penghormatan itu seharusnya tidak boleh dilakukan oleh calon raja Mesir kepada orang biasa seperti Yusarsif. Di sini Amunhotep muda melakukan penghormatan itu karena tidak sengaja, dikarenakan Yusarsif telah membuat dirinya kagum. Saat itu Potifar mengungkapkan tujuannya bertemu dengan Amunhotep sebenarnya adalah untuk melaporkan tentang keresahannya kepada prajurit kuil Amun yang selalu membuat penduduk Mesir merasa resah. Mereka tidak takut dengan siapapun sampai melanggar aturan yang ada. Di sini Potifar meminta agar Amunhotep segera bertindak supaya mereka tidak membahayakan pemerintahan. Lantas Amunhotep pun setuju dengan perkataan Potifar bahwa pemerintah harus mulai tegas kepada pengacau dari kuil Amun. Tetapi dia tidak ingin tergesa-gesa karena dia takut akan menjatuhkan korban ke depannya nanti. Di sini Amunhotep mempunyai rencana tersendiri untuk mereka semua.
bashed me in the face and head in public. Both the gods' enemies, particularly boasting. Tell me what we must do. Sementara itu prajurit kuil Amon yang bernama Padiyamun, dia pun melaporkan kejadian yang dia alami tadi saat di jalan kepada Anikmahu, yaitu pendeta tertinggi kuil Amon. Lantas di sini Anikmahu langsung memarahi Padiyamun karena jika dia sendiri menjadi Putifar, dia pasti akan langsung membunuh Padiyamun saat itu juga. Anikmahu menjelaskan bahwa Putifar dan Amunhotep adalah musuh bagi para dewa. Tetapi untuk menyingkirkan mereka, Anikmahu berpikir ada cara lain yang lebih efektif dan tidak membuat korban berjatuhan nantinya. Tetapi Padiyamun pun berpikir, jika saja dia mempunyai prajurit yang lebih banyak, maka dia akan langsung memerangi Amunhotep dan pemerintahan Mesir. Anikmahu kembali menyindir Padiyamun, jika memang dia kuat, seharusnya dia tadi bisa mengalahkan Putifar dengan mudah. Tetapi kenyataannya dia malah dipermalukan oleh Putifar di jalanan. Anikmahu juga mengatakan bahwa mereka harus bersabar karena saat ini Amunhotep dan Putifar sedang di masa kejayaannya. Sampai saatnya tiba nanti, barulah mereka bisa menggulingkan Amunhotep dengan mudah. Setelah perkelahian yang menimpa Putifar tadi, Yusarsif meminta untuk diajarkan ilmu bela diri agar kelak jika dia sudah dewasa, dia bisa menjadi pemberani seperti Putifar. Singkat cerita, sesampainya di istana, Putifar meminta Rudamun untuk mengajari Yusarsif memainkan pedang, memanah, menombak, serta menunggangi kuda. Lantas Putifar lalu menceritakan kejadian yang tadi terjadi di istana Amunhotep kepada Zulaiha, yang membuatnya berpikir bahwa semua itu mustahil terjadi. Dan Yusarsif telah membuat Putifar merasa bangga di hadapan Amunhotep serta berpikir nantinya dia akan menjadi pemimpin yang sangat bijaksana.